Dalam pertemuan antara Harin dengan Kim Shino, di sini Kim Shino sudah tidak mengenal Harin lagi. Tapi untuk mengetahui lebih dalam tentang kasus Sojun, Harin berpura-pura meminta tumpangan kepada Kim Shino agar ia bisa mengetahui lebih banyak tentangnya. Setelah itu ia menemui Onsong. Harin berharap Onsong bisa membantunya untuk mencari tahu tentang kematian Sojun. Onsong yang seorang reporter tahu bahwa saat kejadian itu ada suatu obat yang digunakan untuk menutupi siapa yang sebenarnya menjadi pelakunya. Harin dan Onsong langsung pergi ke tempat kerja Kim Shino. Dan di sana mereka akhirnya bisa menemukan sebuah obat yang sama yang pernah digunakan pada saat kematian Sojun. Kim Shino langsung diinterogasi oleh polisi. Tapi anehnya, di sini ia bukanlah mengaku menjadi pelakunya, melainkan menjadi saksinya. Jika ia berkata jujur bahwa ia saksinya, itu artinya ia tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan hal yang tidak disangka, ternyata pelakunya adalah Yemin, saudara tiri Sojun sendiri. Karena itu polisi langsung menghubungi Yemin untuk diinterogasi. Tapi rupanya Yemin ingat perkataan Harin yang mengatakan bahwa ia bisa kembali ke masa lalu dengan sebuah foto. Karena itu, Yemin nekat mencari foto di tempat tinggal Harin agar ia bisa kembali ke masa lalu dan merubah kejadian itu. Ia mengubah kematian Sojun menjadi kematian Kim Shino. Hal itu karena Kim Shino merupakan saksi yang melihat Yemin membunuh Sojun. Pada saat itu pula, Harin sadar bahwa ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Hatinya juga sedikit merasa bahwa yang telah merubah waktu itu adalah Yemin. Apalagi setelah itu ia mendapat bekas foto yang telah terbakar di tempat sampah jalan Yemin bekerja. 아니야, 섣불리 판단하기엔. Tapi ia tak langsung mengambil kesimpulan begitu saja karena tidak ada bukti yang kuat. Karena itu, Harin kembali lagi ke masa lalu untuk mencari tahu semua yang telah terjadi. Ia dan Sojun bertekad untuk mengungkap semua yang telah terjadi. Di balik hal itu, setiap Harin kembali ke masa lalu, ia harus mendapat sebuah kejadian yang tidak terduga. Ia hampir saja dijatuhi sebuah benda yang berat. Untung saja Sojun melindunginya walaupun harus terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Karena itu, Harin meminta bantuan kepada Sojin dan teman-temannya yang lain untuk mencari tahu siapa yang telah membuat Kim Shino tiada. Setelah beberapa waktu, akhirnya Harin bisa kembali lagi bersama Sojun. 이젠 아니야. Tapi setelah itu masalah kembali terjadi. Karena dalam video rekaman yang sebelumnya diletakkan Harin dengan Sojun, membuktikan bahwa yang telah membunuh Kim Shino adalah Sojin. Tapi Sojin mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal itu. Pertengkaran di antara mereka pun terjadi. Rupanya Yemin menggunakan jaket Sojin pada saat ia beraksi waktu itu. Sehingga orang mengira Sojinlah yang telah membunuh Kim Shino. Walaupun masalah semakin rumit, tapi hati Harin masih yakin bahwa bukan Sojin pelakunya. Karena itu, Harin dan Sojun meneliti kembali video rekaman sebelumnya. Dan melalui kaca jendela di ruangan itu, mereka akhirnya tahu bahwa Yeminlah pelakunya. Sojun benar-benar merasa tidak menyangka akan hal itu. Ia tak sanggup membayangkan jika saudara tirinya sendiri yang telah melakukan kejahatan kepadanya. Alasan Yemin melakukan hal itu karena pada saat ia kecil ia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, sehingga ia melarikan diri pada saat itu. Dan setelah ia kembali, ia telah mendapat saudara tiri yang lebih disayangi ibunya sendiri, yaitu Sojun. Karena masalah di masa lalu telah diselesaikan, akhirnya Harin bisa merasa tenang karena Sojun tidak jadi hilang dalam hidupnya. Tapi tanpa disadari, 10 tahun telah berlalu. Yemin akan keluar dari penjara. Hari pertama kebebasan Yemin, ia langsung menjadi seorang relawan di tempat kerja Harin. Apakah Yemin sudah berubah? Malam harinya Yemin menghubungi Harin. Ia mengatakan bahwa Sojun dalam keadaan sekarat, tapi rupanya itu hanyalah tipuannya saja. Waktu itu Yemin gunakan untuk mencari foto lama milik Harin agar ia bisa kembali ke masa lalu lagi. Rupanya Yemin masih memiliki dendam yang kuat. Karena perebutan terjadi, maka Harin dan Yemin sama-sama kembali ke masa lalu.
Harin langsung memberitahu kepada Sojun bahwa Haemin telah kembali ke masa lalu, juga dirinya. Ia langsung mencari bukti bahwa Haemin pernah membunuh Kim Shino, tapi masalahnya, Haemin memiliki taktik yang lebih kuat. Ia mampu mengancam Harin. Jika Harin melawan, maka nyawa Sojun yang menjadi taruhannya. Harin sangat khawatir akan kehilangan Sojun lagi. Untung saja saat itu ia mampu mengelabui pikiran Haemin, sehingga Sojun bisa diselamatkan. Tapi dengan balasan, nyawa Harin yang tidak bisa diselamatkan. 얘 때문에 우는 거야 지금? Sojun benar-benar merasa bersalah. Mungkin kejadian itu merupakan harga yang harus Harin bayar karena telah kembali ke masa lalu. Semua teman-temannya merasa sangat kehilangan Harin. Apalagi bagi Sojun, ialah yang paling bersalah. Apalagi setelah mengingat pengorbanan Harin yang rela kembali ke masa lalu, hanya demi melindungi dan menyelamatkannya. Bayangan Harin selalu ada dalam pandangan Sojun. Tapi masih ada satu kesempatan. Sojun sadar bahwa sebelumnya Harin pernah menjatuhkan kamera dan mengambil foto tanpa sengaja. Ia bisa menggunakan foto itu. Kini kesempatan untuk mengubah masa depan hanya ada di tangan Sojun. Ia merubah kejadian sebelumnya dengan cara menemui Haemin lebih awal, sehingga ia bisa membujuk Haemin agar tidak melakukan kejahatan dengannya dan juga kepada Harin. Tapi Haemin masih tidak bisa menerima akan hal itu, sehingga di sini pertengkaran kembali terjadi dan hal yang tidak disangka terjadi kembali. Sojun lagi-lagi mendapat luka yang cukup parah. Jika penanganan terlambat sedikit saja, mungkin nyawa Sojun tidak bisa diselamatkan lagi. Niat Haemin dari awal adalah untuk membuat Sojun sengsara. Harin benar-benar tidak bisa menerima akan hal itu dan mengatakan bahwa Haemin akan membayar harga yang telah ia lakukan. 너도 피해갈 순 없을 거야. Setelah itu, Haemin berniat untuk melarikan diri agar tidak masuk penjara. Namun nasib malang yang telah terjadi padanya karena sebuah mobil menabrak dirinya dan nyawanya tak bisa diselamatkan. Karena pelaku kejahatan telah mendapat ganjaran dari kejahatannya, kini hanya ada kabar bahagia dari Harin dengan Sojun. Tapi rupanya sebenarnya Eun-sung juga menyukai Harin. 저기 하린아. Ia lebih menjadi temannya saja, karena ia tahu bahwa Harin sangat mencintai Sojun. Maka film berakhir dengan kebahagiaan hubungan Harin dengan Sojun. 시간에 왔구만. 애들은? 사귀자. 텅 비어 있었던 내 심장. Semoga teman-teman penonton setia juga merasa bahagia. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.